Selamat malam, ketemu lagi di bentar, salah salamnya. Yo, ngasih yo. Emang gitu, Rob? Nggak tahu gitu, sekarang udah udah lupa. Jadi di episode Biang Lala ke-16 ini tuh aku maksa sih sebenarnya Bang Romzi sama Bang Adit untuk datang di sini gitu kan. Soalnya mereka itu selalu ngomong Ciro adalah musuh bersama. Si Aldo nih gara-gara ini emang. Jadi, selamat malam, apa kabar? Sehat-sehat. Lala gimana? Oh, aku Tahes Komes seperti biasa. Mas Adit, udah ya. Malam mingguannya? Oh, udah. Aman. Calon pengantin aman ya? Aman. Jadi Bang, ceritanya itu kemarin aku kan di episode sebelumnya aku itu ngobrolin soal riwahnya gitu kan. Ternyata timnas Azuri itu harus playoff gitu loh. Nah, sebagian besar kan ada yang nyalahin karena ada Cironya absen gitu kan. Terus ada yang bilang lagi masalah Ventura gitu-gitu. Nah, kemarin aku sih dikasih angin seger sama narasumber sebelumnya. Kalau yang ini kayak mana? Kalian berdua kan selalu bilang Ciro itu musuh bersama nggak sih yo ya kan? Ngaku aja, nggak usah banyak ini deh. Bang Adit dulu. Gimana ya kok? Enggak sih, bilang musuh bersama sih enggak sebenarnya. Cuma emang kadang-kadang suka ini aja ya. Italia kan juara Euro gitu, tapi strikernya nyetak 2 gol gitu. Tapi itu juga sebetulnya nggak masalah juga. Perancis waktu juara dunia juga Olivier Giroud nggak nyetak 1 gol pun kan, itu sebetulnya bukan problem juga, bukan alasan juga gitu. Tapi yang banyak disor ini karena banyak media yang nyorot dari dulu sih. Italia itu sejak zamannya di Inzaghi lah, Vieri produktif gitu ya. Ya kayak gitulah. Itu sih kayaknya gara-gara media aja sebenarnya. Nggak ini juga kok jujur ya di antara pilihan-pilihannya. Bang Romzi, Anda kan yang biasanya ngecengin masalah celana apalah gitu. Oh iya, itu gue selalu meng-highlight ya pas selebrasi celananya ketarik ya, kelihatan celana dalamnya itu. Dan ada satu lagi yang ngapain itu dia di Euro kemarin, ada satu lagi ulahnya lah, gue lupa itu. Nggak, tapi terlepas dari itu gue setuju memang kayak Italia udah semenjak era ya Pippo, terus striker siapa ya kayak itu mungkin terakhir ya ada Yakuinta, ada Luca Toni gitu loh. Tapi setelah itu memang kayak ya memang nggak ada lagi nih yang selevel kayak gitu loh. Dan bukan maksudnya gimana, cuman memang Immobile pun dibilang mendekati ke situ juga gue bilang enggak gitu loh, maksud gue. Jadi memang beda level dan memang beda zaman juga sih. Dan setuju sama Mas Adit juga, Giroud waktu di Prancis di 2018 nggak golin tapi main terus, bahkan banyak yang bilang ya bapaknya PNS lah gitu kan, jadi dia main mulu gitu. Banyak cengan kayak gitu. Ya udah, terus kayak ya memang mungkin kebutuhan taktik juga ya. Mungkin kalau gue lihat sekarang tugas striker ya memang wajibnya adalah mencetak gol, tapi makin kesini makin tidak hanya mencetak gol aja gitu loh. Jadi mungkin ini menurut gue hanya sekedar job desk lah dari Mancini, memang Immobile di situ untuk ya biar 11 aja lah. Kampret. Enggak, maksudnya untuk secara taktikal biar lebih ini. Ya ada inilah secara taktikal aja sih gue lihatnya. Kebutuhan taktikal. Oke, jadi intinya emang kan mungkin karena pilihan lainnya juga tidak banyak. Jadi mau tidak mau memang Ciro harus selalu dimainkan gitu ya intinya ya. Ya, mungkin kalau masih bersayap deh. Kalau misalkan masih ada Inzaghi gitu ya kita udah tahu siapa yang bakal diplot terus di depannya. Pippo pun terlalu menyebalkan ya kalau mainnya nggak sih? Dia tuh bahkan dibilang cuma selalu berada di saat yang tepat aja. Ya itu kan kalau kita ngomongin sepak bola secara taktikal lagi lah, itu kan best skill-nya dia adalah ya positioning gitu loh. Finishing-nya mungkin biasa aja, speed-nya nggak ada, dribble-nya mungkin biasa aja, tapi positioning itu yang memang ya nggak semua striker punya itu justru. Dan sedangkan Inzaghi banyak yang bilang bahkan dia terlahir offside gitu loh. Jadi
udah terbiasa dengan offside, tapi memang setiap posisi offside dia tuh selalu andaikan itu nggak offside ya gol gitu loh. Okay. Posisinya dia hampir bisa dibilang kayak gitu. Oke. Tapi intinya kalian berdua memang beneran yang tifosinya Azuri gitu ya? Enggak, atau gue timnas Jerman. Nah kan, kalau dari kecil. Bang Adit sama? Oh enggak, Azuri beneran. Oh, Azuri beneran dia, Bang. lebih dulu ke timnas Italia dulu, baru klub. Oh, oke. Jadi sebenarnya kita berdua bisa ya kompakan ya, Bang Romzi ya. Aku kan Inggris, Anda Jerman. Mari kita tertawakan Azuri yang harus playoff. Tapi dia juara Euro loh, jangan dicengin dulu. Oke, baik. Nah, terus kan kemarin udah keluar nih potnya tuh. Nah, katanya kan bakalan ketemu Portugal atau kayak mana tuh? Bang Adit deh. Ya. Peluangnya. Ya, emang, lolos nggak? Emang sih agak gimana ya? Di antara Skotlandia, Wales, Swedia atau Rusia, kenapa Portugal gitu? Itu sih yang paling pertama gitu. Kenapa Portugal gitu? Karena itu emang kemungkinan terburuk yang akan dihadapi gitu lawannya. Ya sangat disayangkan ya kalau misalnya timnas Italia jadi penyebab misalnya Cristiano Ronaldo nggak main di Piala Dunia tahun depan gitu. Itu nggak enak sama penggemar bola seluruh dunia gitu kan. Tapi ya itu akan lebih mungkin ya secara psikologis lebih memalukan lagi kalau juara Euro itu nggak lolos ke Piala Dunia tahun berikutnya. Itu yang lebih berat ininya sih, bebannya gitu. Ya mungkin di sini juga kelihatan dari ya permainan Italia selama kualifikasi terutama setelah Euro ya, itu emang harus diakuin sangat menurun, dan ini sebagai konsekuensi aja sih dari mereka nggak mampu manfaatin peluang-peluang yang ada. Ya udah akhirnya ya mau nggak mau lewat jalur playoff ya itu harus dijalanin, ya udahlah gitu. Oke, bentar. Kan biasanya kalau misalnya mau timnasnya bagus, itu liga lokalnya harus bagus, ya nggak sih? Apakah dengan Azuri ini mesti playoff itu berarti kualitas liganya tuh Liga Petani ini itu tuh turun atau kayak mana gitu? Siapa yang jawab nih? Gimana lu aja? Berdua dong, Bang Romzi deh. Ya udah. Ya kalau yang tadi bahas soal World Cup ya, gue sih lebih better mendingan gak ada Italia daripada gak ada Ronaldo, karena ya maksud gue, gue bukan fans timnas Italia, tapi ya Cristiano Ronaldo pasti bakal bikin sensasi lah. Maksudnya dia selalu bisa itu bikin World Cup jadi lebih seru kalau menurut gue gitu. Ini hanya opini. Ya, terus kalau kualitas liga malah gue bilang Liga Italia lagi seru-serunya ditonton sih, lagi naik-naiknya. Jadi ini kayaknya nggak ada hubungannya dengan timnas jadi mainnya jelek. Kalau gue orang yang percaya takhayul, jadi ini adalah kutukan. Kutukan dari tim juara selalu, habis itu di kompetisi berikutnya bla. Ya kita lihat Jerman lah nasibnya kan, gimana setelah dia 2014 juara, terus di Euro 2016, lalu di Piala Dunia 2018 lah yang sangat-sangat wow sekali kan, gimana Jerman. Ya nggak tahu sih kutukan itu beneran ada atau enggak, cuman ya kalau lihat Italia sekarang tiba-tiba dari juara Euro sekarang harus ikut playoff untuk lolos, dan bahkan kalau nggak salah di grup malah bedanya 2 poin sama si Swiss ya. Kalau nggak salah ya, cukup kaget sih, dan sempat akhirnya kalah kemarin lawan Spanyol di international break yang keberapa itu gue nggak perhatiin. Oh itu Nation League ya? Iya. Ya tapi kan cukup menunjukkan kalau kualitasnya memang benar kata Mas Adit ada yang menurun. Tapi kalau Liga menurut gua enggak. Walaupun memang di Liga itu klub itu kan memang pemainnya kan tidak pemain Italia semua, campuran. Tapi kan masih dominan lah, Italianonya menurut gua. Tapi minim striker gitu kah? Aduh keselak. Ya kalau di Liga emang kalau dilihat striker lokal yang bagus atau yang konsisten nyetak gol kan kalau nggak Immobile ya Belotti, di antara dua nama itu. Paling ya belakangan ini Raspadori juga belum lah gitu, dibilang konsisten belum gitu. Ya lain-lainnya kan striker asing gitu kebanyakan. Jadi emang nggak banyak pilihan di striker itu. Kalaupun misalnya striker
striker ya maksudnya tanpa bermaksud bilang meng-underestimate gitu ya. Striker yang ada pun juga striker lokal nggak main di klub yang yang 3 besar lah gitu. Nggak main di 3 besar. Ini langsung batuk. dulu aja gitu ya. Kalau ngebandingin dulu Vieri itu kan mainnya kalau nggak ya di Inter mainnya Vieri, ini Pippo Inzaghi di Juve atau di Milan gitu, Del Piero. Ya itu kan striker yang emang udah biasa main, selain main di klub papan atas yang mana selalu bersaing Scudetto tiap tahunnya, juga sering main di Liga Champions gitu, dan pada saat itu juga klub-klub Italia di Liga Champions emang juga majunya sampai jauh gitu. Jadi emang kualitas mereka juga udah teruji gitu. Maksudnya tanpa mengecilkan Immobile gitu ya, tapi kan ya Immobile main di Liga Champions terakhir ya 2 musim lalu ya, waktu di Lazio gitu. Apa musim lalu sih? Pokoknya musim lalu kayaknya gitu. Ya musim lalu ya, benar. Bantai Bayern Munchen ya? Gak tahu, aku mau jawab. 16 besar tapi paling gak kan. Nah, lolos ya? Sementara Belotti kenapa kayak nggak terima banget Anda, Bang Romzi? Gue lupa bukan nggak terima. Ya Allah, Suzon. Jadi kalau Belotti gimana? Mau disuruh pindah aja dia daripada dia sibuk menyelamatkan Torino? Udah terlambat sih kalau bilang suruh pindah sekarang ya. Harusnya dari 2 musim lalu dia pindah ke Belotti itu. Oke. Jadi intinya memang pilihan utama Om Mancini ini memang tidak banyak, jadi ya mau tidak mau memang ya seperti itulah gitu ya. Kalau lolos atau enggak ya tetap peluang tetap ada sih, tetap cukup besar gitu, walaupun kemungkinan akan berhadapan dengan Portugal. Kan pertama semifinal itu ketemu Makedonia Utara, ya itu di atas kertas bisa lah Makedonia. Terus ya lawan Portugal, ya ini pemain-pemain itu ya harus bangkit, maksudnya lebih ke secara mental sih kayaknya, jadi supaya bisa balikin performa kayak di Euro kemarin gitu. Pertama jangan underestimate, terus udah gitu ya harus benar-benar menganggap ini pertandingan yang sangat ya menentukan, sangat ya final gitu kan. Gimana kalau Italia itu 2 piala dunia beruntun nggak lolos, wah itu kayaknya belum pernah kejadian sebelumnya gitu. Itu ya artinya ini ada di tangan pemain dan juga pelatih sih, tim pelatih yang emang harus benar-benar serius mempersiapkan timnya gitu. Tapi kalau andai kata semuanya juga berjalan lancar, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh, harusnya sih Italia masih bisa lah lolos gitu. Bang Romzi masih yakin Italia lolos? Atau kita malah harus berdoa seperti aku, nggak usah lolos aja gitu? Nah, kalau gue sih bebas karena gue bukan fans dari Italia atau Portugal gitu. Cuman kan tadi hanya opini aja, gue lebih better ngeliat Cristiano Ronaldo di World Cup karena dia dan ini kan lagi-lagi tadi dibilang ada ini pertandingan yang menentukan. Ronaldo kan selalu menjadi sesuatu lah pada ada saat yang judulnya ini pertandingan menentukan. Jadi menurut gue kan lolos kayaknya kalau dari kita lihat dari segi mentalitas kayaknya Portugal bisa menang, walaupun dia kelihatan dia dan Bruno Fernandes, paling Rui Patricio itu yang mendorong pemain-pemain lainnya, karena Portugal ini termasuk skuad muda juga sebenarnya bisa dibilang selain mereka ya. Maksudnya lagi pada banyak wonderkid lah kita bisa bilang di situ gitu. Jadi memang menurut gue dan skuadnya juga numpuk, strikernya juga lebih ya kita bisa bilang lebih tajam lah dari Italia, striker Portugal nih kalau menurut gue. Sedangkan Italia sendiri peluang untuk lolosnya ya itu kita memang nggak bisa misalnya sebagai fans timnas Italia gitu ngelihat striker yang Italia punya, Immobile, Belotti, Raspadori yang nggak terlalu murni ya sebenarnya Raspadori, cuman yang 2 itulah let's say Immobile dan Belotti. Memang Mancini juga udah tahu itu mungkin ya, jadi dia selalu mencari peluang atau mencari gol itu dari pemain-pemain yang posisinya itu bisa dibilang second striker atau inside forward ya, jadi dari Chiesa, dari ada Insigne, ada Berardi, dan nggak tahu ya nanti nih Zaniolo dipanggil atau enggak karena dia udah balik lagi, dan itu menurut gue layak untuk masuk timnas ya gitu si Zaniolo itu. Itu juga bisa ya, itu bisa juga jadi senjata rahasia lah buat Italia untuk memastikan tiket lolos ke Piala Dunia. Emang benar kalau 2 kali nggak lolos Piala Dunia sih ya paling gue ketawain di Twitter.
Oke. Malah sekarang mau dipanggil katanya si dengar-dengar João Pedro dari João Cagliari Pedro. atau malah nama Balotelli disebut lagi gitu. Waduh, itu Ya kayak desperate banget sih emang. Ya kalau ya Udah João levelnya Pedro desperado ya Bang ya. ya. João Pedro lebih masuk akal ya karena di Cagliari ya dia cukup banyak dari kemarin golnya udah lumayan banyak lah gue lupa lihat statistiknya cuman dia lagi oke lah performanya walaupun secara overall timnya ya nggak lagi nggak bagus lah gitu cuman João Pedro oke golnya lumayan banyak. Oke. Jadi intinya peluang kalau kata ya namanya juga fansnya ya kan pasti selalu berharap 8 gol. João Pedro 8 gol. Jadi intinya ya Bang Adit biarlah tetap dengan asanya untuk menuju Piala Dunia ya nggak Bang? Aku sih tidak mendoakan. Sedangkan Bang Romzi lebih memilih melihat Ronaldo daripada timnas Italia lolos. Jadi teman-teman silahkan ya nanti kalau misalnya timnas Italia benar-benar tidak lolos silahkan dirujak aja Bang Romzi-nya. Padahal Italia punya satu striker yang menurut gue layak juga dipanggil itu Destro sebenarnya. Apalagi? Destro. Worth to try lah setidaknya dia mencetak 6 gol tanpa ada penalti menurut gue. Kenapa tidak gitu loh. Ya dicoba gitu loh. Tapi kalau untuk pertandingan semacam ini yang menentukan ya. Iya, masa buat partai yang menentukan masa dicoba-coba ya nggak Bang? Ya sama aja kayak dia manggil João Pedro kan kayak gitu juga sebenarnya. Oke. Soal Italia ya sudahlah biarkan mereka struggle dengan masalahnya. Yang penting aku tetap berprinsip Inggris ya Eropa. Anjir. Bang, kalau balik ke Serie A nih ya, aku kan sebenarnya memang minta waktunya tuh sebentar aja, 20-20 menit. Jadi minggu ini lumayan ya kan, Juve ketemu sama Atalanta. Sementara Lazio tuh ketemu Capolista gitu loh. Jadi kalau menurut Anda yang bukan Laziale, bakalan dibantai berapa? Mas Adit dulu boleh. Ya ini ya pertama jadi pertandingan yang nostalgia juga ya buat Maurizio Sarri ya ke kandang Napoli juga. Tahu nggak sih Napoli itu kan kesayangannya Opa Sarri. Jadi aku curiga tuh bakalan lempeng aja ntar. Enggak lah harusnya Lazio kan juga butuh poin gitu. Lagian kemarin di kandang sendiri malah kalah sama Juventus. Nggak usah dibahas ya. Nah, tapi ini justru ini penting jangan sampai kalah dua kali beruntun gitu. Ini pasti paling nggak dari Sarrinya sendiri harusnya ada motivasi lebih lah gitu untuk bisa nunjukin kalau Lazio ini masih bisa bersaing di papan atas gitu. Cuma memang Napoli kan juga akhirnya pekan lalu juga baru ngerasain kekalahan pertama gitu ya. Ini juga mungkin buat si Spalletti juga sebuah peringatan juga gitu. Jadi ya karena kedua tim ini sama-sama habis kalah itu biasanya ya dan juga apalagi dua-duanya itu sama-sama butuh menang gitu. Kalau Napoli kan butuh menang supaya nggak dibalap sama Milan gitu. Itu juga kalau Milan menang juga sih. Terus kalau Lazio juga kalau misalnya kalah lagi nanti bisa disusul sama Juventus gitu kan. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang ini sih ketat sih. Maksudnya susah sebenarnya kalau suruh prediksi ini siapa yang bakal menang. Karena dari sisi mentalnya ya balik lagi dua-duanya pasti sama-sama pengen menang. Mungkin kalau dari sisi taktiknya Bung Romzi lebih ini bisa paham. Oke. Kalau gue lihat ini sebenarnya Lazio nggak ada alasan untuk kalah loh sebenarnya. Sebenarnya nggak ada alasan untuk kalah karena si Napoli sendiri itu baru kehilangan cedera ya Osimhen, Politano dan satu lagi yang lagi bagus ini Anguissa lagi bagus. Sedangkan di Lazio nggak ada yang ya Marusic aja itu juga COVID nggak tahu ya nanti mungkin udah baru kena COVID-nya kapan sih? Lupa Immobile juga nggak ada. Ya Immobile kemarin jadi wasit dia malah. Iya, dia tuh cedera ya. Dia cedera ya? Ya nggak tahu deh, tapi ada kemungkinan juga dia udah bisa main nggak sih? Nggak tahu. Kayaknya udah jadi wasit, udah lari-lari udah bisa. Iya.
Dan sementara ya memang Napoli bisa cukup. dia malah jadi wasit. Iya. Napoli juga malah justru harus khawatir karena di situ ada Immobile yang lagi megang, yang masih top skor nih, mesti 10 gol ya gitu. Jadi dan dari segi taktik Bang, kami away ya. Kami away, tolong diingat. Kami away. Ya semenjak era Covid tapi sekarang udah ada penonton lagi sih, tapi ya udah ada penonton. Ya tapi menurut gua nggak begitu inilah, maksudnya ini mereka tim-tim yang profesional, pemain profesional, mentalitasnya juga udah oke, walaupun ya tetap ada ngaruhnya juga sih, bukan yang enggak. Tapi nggak yang merubah bener-bener 180 derajat itu enggak. Tapi kalau lihat dari segi taktik, gaya main tiki-takanya Sarri di Lazio masih suka naik turun, sedangkan Napoli ya konsisten aja kayak gitu. Tapi biasanya satu kekalahan itu akan berentet biasanya, tapi gue nggak tahu ya. Apalagi dengan tambahan ya Osimhen cedera, Politano, Anguissa, sedangkan Lazio walaupun masih suka naik turun, tapi di 2-3 pertandingan terakhir lah lebih gue lihat mainnya lebih enak, apalagi Pedro-nya nih makin hidup nih kalau gue lihat ya. Pedro-nya tuh lagi bagus banget gitu loh. Jadi kayaknya andaikan Immobile masih belum bisa main pun masih ada si Pedro, terus juga masih ada SMS, masih ada Alberto, menurut gue cukup apalagi masih ada Felipe Anderson ya. Nah, dan itu menurut gue justru yang harusnya khawatir ini Napoli, walaupun mainnya di kandang Napoli gitu. Karena gue lihat malah nggak ada alasan Lazio untuk kalah sih, lihat dari sisi komposisi skuadnya juga justru yang lagi ada lubang ini di Napoli menurut gue, karena 3 pemain pilarnya cedera ya. Oke, besok janji jiwa. Itu kenapa gue mau muji Lazio, kopi. Kalau enggak bukan, maksudnya gini Bang, kalau di kalangan enggak sih, mungkin cuma aku doang gitu ya. Aku tuh selalu seujon kalau sudah Opa Sarri ini ketemu sama Napoli itu. Aku tuh ngerasa dia tuh menganak emaskan Napoli gitu loh. Jadi agak was-was gitu kan. Mana Napoli juga lagi kapolista gitu kan. Terus kemungkinan juga Ciro entah main entah enggak gitu. Tapi ya seperti Anda bilang tadi, selama masih ada Pedro kayaknya juga masih ada asa lah ya gitu. Kalaupun kalah jangan sampai dibantai banget gitu. Senjatanya banyak. Apalagi si ini udah main belum sih? Udah sering main belum sih? Siapa Zaccagni? Belum. Kemarin main sebentar juga nggak gitu bagus juga. Cuman Pedro yang konon katanya ya kan pemain hibahan dari tetangga itu, tapi memang lagi bagus banget dia gitu. Ya. Kenapa Zaccagni juga masih belum nyetel, karena musim lalu Ivan Juric di Verona itu kan pakai plot 3-5-2 ya, sedangkan sebenarnya dia cocok ke Lazio kalau masih dipegang Inzaghi. Gue malah yakin kalau dipegang Inzaghi ngeri itu si Zaccagni, tapi karena ini gaya main Sarri juga udah berubah, polanya berubah 4-3-3, malah main bolanya banyak ngalirin di tengah lah ya, namanya vertikal tiki-taka. Kalau dulu Inzaghi 3-5-2 kan main dari sayap, jadi kalau Zaccagni kan memang seremnya di situ gitu. Cuman ya gue nggak tahu lah kenapa dibeli, tapi padahal nggak dimanfaatin gitu ya. Ngerti gue apa memang dia hanya memang ya tutup lubang ditinggal Korea aja kan, nggak tahu gitu. Tapi menurut gue ya Zaccagni ini bisa jadi senjata, tapi ya kalau Sarri mau coba fleksibel sama taktiknya mungkin jadinya bermanfaat ya. Tapi kalau dia masih ya rigid seperti itu ya udah, jadi beli sesuai kebutuhan dia aja harusnya. Oke. Kalau ini tadi kan sudah nih, kalau Juve sama Atalanta kira-kira? Ini memang musim lalu itu menang Atalanta ya Mas terakhir ya, Malinowski itu. Iya, di kandang Atalanta ya. Benar. Ya, kita lihat Juve sendiri apalagi kemarin habis dipermak gulung ya. Diajarin nama Tuchel gitu loh, 4-0. Allegri yang biasa terkenal dengan pertahanannya yang Itali banget lah. Jago banget bertahan, akhirnya dibobol sampai 4 gitu loh. Dan gue cukup kaget ngelihat skornya. Kalau memang kalah, gue pikir kalah 1-0 gitu loh. Karena kayaknya Allegri buat dijebolin 2 aja susah itu loh. Yang bisa itu ya Empoli kemarin. Maksud gue kayak sama Verona. Tapi cukup kaget sampai 4. Dan memang nggak bisa sih kalau ngelihat Juve ngandelin pemain-pemain yang dia masih pegang sebelum Sarri malahan kan. Masih mengandalkan itu dan memang tengahnya Juve ini masih
Locatelli masih belum bisa ngebantu lah ya bisa dibilang karena memang ya nggak bisa sendiri. Yang model Ramsey terus Rabiot, Bentancur gue malah masih oke, sebenarnya masih mending ya gitu. Cuman ya kayaknya Juve tuh memang udah harus bertumpu sama pemain muda ya, contohnya ya kayak Chiesa gitu loh. Dan striker mereka memang masih kurang setelah ditinggal Ronaldo. Dybalanya menonjol tapi tetap lagi-lagi dengan gaya main Allegri yang gue kadang-kadang juga ngeliat Allegri entar 4-3-3, entar 3 back, entar 4-4-2 gitu. Jadi kayak masih belum nemu yang pas nih, dicoba-coba terus diracik-racik terus. Jadi ya susah memang. Ya apalagi sekarang Juve tersandung ada kasus baru lagi. Iya. False accounting dan bisa jadi mempengaruhi mental pemain di lapangan. Nggak tahu kayak gimana. Wah, nih klub gue lagi masalah nih. Ntar gue kena pengurangan poin nih, ntar ya kan ancamannya macam-macam gitu. Bisa jadi gitu, tapi mereka pemain profesional. Sedangkan kalau lihat dari Atalanta, ya kemarin dia bisa cetak 5 gol, udah mulai balik lagi. Seperti biasa Atalanta di awal kendor, di tengah sampai udah match 33 kendor lagi dikit tuh biasanya. Tapi ya itulah Atalanta gitulah, apalagi kemarin sempat main bagus itu si Koop Mainers, jadi kayak ngeliat Atalanta malah makin banyak lagi opsinya di tengah. Di depan masih ada Zapata, Muriel yang ya masih seperti gacor seperti musim lalu. Gue ngeliat Atalanta nggak penurunan banget, tapi memang ya tim-tim lainnya aja lebih mainnya. Karena tim lainnya menurut gue yang lagi meningkat, macam kayak Roma lagi oke, Lazio juga lagi sempat awal ngegas, Milan lagi bagus. Inter di tangan Inzaghi ternyata meledak gitu loh, bisa dibilang. Napoli yang cukup ngagetin. Bahkan sekarang Veronanya Tudor aja tuh serem gitu loh, kita bisa bilang kayak gitu. Jadi memang tim lainnya menurut gue yang lagi upgrade. Atalanta sih ya kayak gitu-gitu aja nih. Menurut gue sih masih ya Atalanta masih menang lagi kalau menurut gue ya. Oke. Aku tidak akan bertanya soal tim kalian ya, karena aku sebel sama kalian. Jadi sudahlah. Ketemu sama siapa kalian minggu ini? Sassuolo. Nggak usah ditanya lah ya kalau sama Sassuolo. Susah. Musim lalu Sassuolo tuh ngalahin Milan musim lalu. Betul. Di San Siro. Iya. Oh bahaya justru. Berarti aku dengar. Yang ini kalian away apa home? Aku doain menang deh Sassuolo-nya. Wow. Ini home. Tapi Sassuolo punya skuad yang mengerikan tau sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya. Untuk level dari Lopez, Traore, terus Raspadori, Berardi, Scamacca, sama masih ada Juricic ya cadangannya kalau main. Oh cedera kayaknya. Menurut gua skuadnya iya. Milan juga nggak boleh nganggep enteng. Kira-kira deh, ya udah aku tanyain tim kalian menang apa enggak? Kalau menang berapa? Baik kan aku. Mas Adit aja yang jawab Ya nggak gampang sih kalau habis menang habis main di Eropa terus main di Serie A, biasanya pasti ada faktor fisik lah, faktor fisik yang udah terkuras gitu. Kemarin Olivier Giroud cedera ya pas lawan Atletico Madrid, jadi mau nggak mau akan ngandelin Zlatan dari awal gitu ya. Terus nggak ada pelapis yang sepadannya juga. Cuma satu-satunya hal bagus ya si pemain kayak Tomori, Leao itu udah kabarnya tuh bisa turun lagi gitu. Nah, selama mereka bisa main bagus, sebenarnya lumayan yakin bisa menang gitu. Cuma tergantung ya musim lalu itu kan sebenarnya waktu lawan Sassuolo itu sempat unggul juga terus kena comeback gitu di menit-menit terakhir. Ya sama Raspadori dua-duanya itu kan gara-garanya nggak bisa manfaatin banyak peluang gitu, akhirnya cuma bisa nyetak 1 gol. Nah ini ada kemungkinan juga bisa terjadi lagi kalau nggak efektif manfaatin peluang. Jadi sebetulnya ini pertandingan tetap bakalan seru. Kalaupun Milan menang itu skornya nggak akan besar, tipis paling kalau menang. Malah ya khawatirnya bisa seri gitu sih. Ini akan jadi match yang berat lawan Sassuolo. Bang Adit seri. Anda? Bang Sassuolo ngambil lah. Ini keluar juga kata-kata ngambil. Iya. Berapa? Kalah berapa Anda? Asosiasi Sassuolo Indonesia apa?
Iya. Assassin tuh. Jangan lupa lu Mas, musim lalu Assassin nih. Juga. Ya nggak tahu ya, cuman kalau ngomongin prediksi skor lawan tim-tim yang modelnya menyerang juga ya, Milan juga. Ya maksudnya kita kayak lihat kemarin Milan ketemu si Fiorentina ya, gaya main Italiano yang menurut gua Grinta ada gitu. Tidak sesuai dengan nama pelatihnya ya, nggak Italiano mainnya ini. Ngeri. Itu bahkan salah satu pelatih yang mungkin gue harapin kalau misalkan nanti di Milan atau ya di Milan let's say Pioli nanti sewaktu-waktu cabut itu boleh lah ada nama dia tuh diselipin di rumor-rumor. Suka gaya mainnya. Dan Sassuolo dilepas De Zerbi dapat siapa? Dionisi dan sebenarnya satu filosofi juga sih kalau lihat gaya mainnya ya. Dan apalagi dan yang gue suka sih Lopeznya makin kelihatan bagus gitu loh. Lopez kelihatan bagus, kayaknya lama-lama bisa menggantikan perannya si Locatelli. Jadi menurut gue Sassuolo tetap ada nggak salah apa? Nggak ini juga gue bilang Sassuolo ada kesempatan buat menang karena depannya itu menurut gue cukup mengerikan, apalagi ya masih ada sosok Berardi lah menurut gue yang Berardi ya. Dan Scamacca juga ya pelan-pelan oke lah gitu. Makin oke gitu. Dia cukup bahaya lah untuk ini. Gue bilang Sassuolo bisa seri atau menang ya walaupun tipis gitu. Tapi ya Milan harusnya bisa, bener kata Mas Adit, bisa menang tapi unggul dikit aja lah. Gak jelas banget sama kayak temennya ya. Gak jelas banget tadi katanya Sassuolo ngambil terus seri terus akhirnya Milan menang. Emang gak jelas Anda. Gak boleh gue kasih tahu dong. Oke, baik. Jadi intinya ya sudahlah. Semoga Milan kalah kalau aku ya. Jangan, gue tetap Sassuolo. Bercanda gue tadi. Sassuolo. Okay. Nah. Abang berdua terima kasih sudah mau diajak ngobrol di sini ya kan. Silahkan lanjutkan kembali malam mingguan Anda. Oke, thank you Jan. Bang Romzi lancar ya acaranya. Ya, makasih. Yo. Bang Adit tetaplah mencari cuan. Semangat. Amin. Selamat malam. Cuan. Malam, bye.